Oke, assalamualaikum semua, selamat siang. Ya, eh, ini dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan ya agak terlambat, maaf, materi kita sebelumnya, yaitu tampak level atas fungsi dan interkoneksi komputer. Ya, nah, sebagaimana telah mungkin saya harap udah kalian baca ya di materi sebelumnya bahwa rancangan komputer masa kini itu berdasarkan kepada konsep yang dibangun oleh Pak John von Neumann ya di IAS ya. Nah, disebut sebagai arsitektur von Neumann ya. Dan oke, ada pointernya ya. Oops, sorry. Oke ya, nah jadi disebut sebagai arsitektur von Neumann ya, dan berdasarkan kepada prinsip bahwa data sama instruksi itu disimpan dalam memori read write tunggal ya. Kemudian isi memori ini bisa diberi alamat berdasarkan lokasi ya. Jadi dan tidak terpengaruh oleh apa yang disimpan atau tipe data yang disimpan di alamat atau di lokasi tersebut. Eksekusi ya ini terjadi secara berurutan ya, dari satu instruksi ke instruksi berikutnya ya. Nah, untuk menjalankan instruksi ini ya, karena kan komputer itu prinsipnya adalah alat yang akan menjalankan perintah kita. Nah, ada dua pendekatan ya. Nah, jadi instruksi-instruksi yang dikumpulkan ya untuk satu pekerjaan tertentu itulah yang kita kenal sebagai program. Nah, jadi kalau misalnya kalian membuat program untuk menghitung luas persegi 4 misalnya, nah dia terdiri atas instruksi memasukkan panjang, instruksi memasukkan lebar, instruksi mengalihkan panjang dengan lebar, dan instruksi menampilkan hasil perkalian tadi sebagai luas. Nah, begitulah. Nah, sekarang untuk menjalankan instruksi ini ada dua cara. Pertama, program yang hardwired ya, yang tersambung secara keras, hard ya. Jadi maksudnya apa? Merupakan hasil dari rangkaian komponen-komponen gerbang logika ya. Jadi komponen-komponennya itu dirakit, disolder sedemikian rupa sehingga dia bekerjanya sesuai sama instruksi-instruksi yang mau dikerjakan tadi gitu. Ya. Nah, ini dengan cara ini ya, misalnya perhitungan luas tadi ya dibuat dengan membuat satu rangkaian papan elektronika yang bekerjanya seperti itu ya. Ada, kita bisa masukkan panjang, lebar, dan kemudian akan dikalikan sehingga keluar hasilnya. Memang tujuannya tercapai, tapi yang jadi masalah apa? Dia nggak bisa ngerjakan yang lain karena udah disolder mati dia. Ini yang hardwired ya. Nah, jadi kalau secara hardware gitu ya, jadi di sini ada rangkaian gerbang-gerbang logika yang mengerjakan fungsi-fungsi aritmatika dan logika tertentu yang mendapat inputan data dan kemudian akan menghasilkan memberikan hasil gitu ya. Nah, cuman kan masalahnya sih memang jalan gitu, tapi kelemahannya apa? Kelemahannya dia sangat tidak fleksibel karena saban kali kita harus membuat rangkaian baru untuk pekerjaan atau program yang berbeda. Nah, alternatifnya apa? Nah, ini tadi yang menggunakan hardware ya, pemrograman yang menggunakan perangkat keras gitu. Nah, alternatifnya adalah menggunakan program secara perangkat lunak, yaitu di mana kita punya rangkaian gerbang-gerbang logika yang bersifat umum ya, yang nanti bisa diatur cara kerjanya berdasarkan menggunakan sinyal-sinyal kontrol tertentu. Nah, sinyal-sinyal kontrol tertentu ini akan dihasilkan oleh sebuah rangkaian yang akan menerjemahkan perintah. Oke, ya, yang akan menerjemahkan perintah yang mendapat ya perintahnya itu dari kode-kode perintah yang diinput ke si penterjemah ini. Nah, jadi nanti ada kode untuk menginputkan panjang, ada kode untuk menginputkan lebar, ada kode untuk mengalihkan panjang dengan lebar tadi, dan ada kode untuk menampilkan hasil perkaliannya tadi. Nah, masing-masing kode tadi diterjemahkan menjadi sinyal kontrol
yang akan mengatur jalannya rangkaian aritmatika dan logika yang bersifat umum tadi. Ya, nah jadi nanti dia di sini misalnya datang kode, ya, dikasih kode untuk menerima untuk menginputkan panjang. Nah, data panjangnya diinputkan ke sini, diterimanya, disimpan. Kemudian ada kode lagi untuk menginputkan lebar. Nah, diinputkan data lebarnya, disimpan. Nah, kemudian ada kode untuk mengalihkan panjang sama lebar yang sudah disimpan tadi, dikalikan. Dan kemudian ada perintah untuk menampilkan hasilnya, dan kemudian hasilnya itulah yang menjadi output. Nah, ini jauh lebih fleksibel daripada pemrograman secara hardware tadi. Kenapa? Karena kalau kita mau mengerjakan yang berbeda, tinggal kita menggunakan kode yang berbeda. Nah, inilah pendekatan program yang kita kenal sekarang ini gitu ya. Jadi kita bermain-main tinggal mengubah-ubah kodenya aja sesuai kita menggunakan kode yang bisa kode yang bisa dikenali sama rangkaian logika, aritmatika sama logika ini gitu. Nah, yang penting kalau kita menggunakan kode yang bisa dikenalinya, ya kode yang bisa menghasilkan sinyal kontrol yang sesuai, nah maka kita tinggal ngutak-atik main-main di kodenya ini aja untuk mengatur jalannya ini. Nggak usah ngubah-ngubah rangkaian, nggak usah dibongkar pasang, nggak usah disolder-solder. Nah, itu kan jauh lebih simpel gitu ya. Nah, jadi software atau perangkat lunak yang kita kenal ya adalah rangkaian kode ataupun instruksi. Nah, sebagian dari hardware atau perangkat keras akan menerjemahkan setiap instruksi tadi dan membangkitkan suatu sinyal kontrol. Nah, jadi saban kali kita mau mengerjakan yang baru, kita cukup membuat susunan kode ya, susunan kode yang berbeda. Nah, jadi hardware-nya nggak usah dibongkar pasang, nggak usah disolder-solder lagi, nggak usah dikabel-kabel lagi dia. Nah, cukup kita cari susunan kode yang sesuai. Nah, untuk program yang mau kita kerjakan. Jadi artinya apa? Kalau kita mau ngitung luas persegi 4, kita punya susunan kode sendiri. Kalau kita mau ngitung luas lingkaran, kita punya susunan kode sendiri. Kalau kita mau ngitung luas tabung, ada susunan kodenya sendiri. Nah, susunan kode inilah yang kemudian kita kenal sebagai program atau software. Nah, sedangkan perangkat kerasnya ya terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu CPU, ya, Central Processing Unit. Nah, inilah otaknya yang menerjemahkan instruksi dalam kode tadi, dan kemudian berisi modul yang akan mengerjakan fungsi-fungsi aritmatika dan fungsi logika yang bersifat umum. Kemudian ada komponen input-output. Nah, ada modul input yang untuk menerima data sama instruksi tadi dan mengubahnya menjadi sinyal internal yang bisa digunakan sistem. Nah, baru kemudian ada modul outputnya. Ya, ini berupa sarana untuk melaporkan hasil perhitungannya, gitu ya. Oke. Nah, saya harap masih cukup jelas gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, satu bagian penting dari arsitekturnya von Neumann, karena kan komputer kita semua mengikuti arsitektur yang disusun Pak John von Neumann ini ya, yaitu bagian penyimpanan data ya, memori. Nah, memori ini ada 4 bagian utamanya ya. Pertamanya bagian memori ada yang namanya MAR sama MBR ya. MAR singkatan dari Memory Address Register ya. Ini menampung alamat. Nah, jadi dia menampung alamat di memori yang mau dibaca ataupun ditulis. Nah, ya, karena memori itu ya bisa kita bayangkan kayak lemari besar yang terdiri atas laci-laci yang masing-masing laci ada nomor atau alamatnya. Nah, jadi nanti data itu dimasukkan ke dalam lacinya. Nah, jadi lacinya itu bisa menampung data ataupun perintah gitu. Oke, kalau memory address register dia menampung alamat ya, untuk alamat di memori yang mau dibaca atau ditulis berikutnya. Memory buffer register ini yang adalah berisi yang data yang akan ditulis. Nah, atau menampung data yang dibaca dari memori ya. Oke, jadi ini register, mundur dulu sedikit ya. Jadi ini adalah register yang berkaitan sama akses ke memori ya. Jadi kalau memori
lemari besarnya. Nah, ketika mengambil dari memori, ya hasilnya itu nanti disimpan ke laci-laci sementara atau memori kecil yang namanya register ini. Ya. Kemudian ada I/O address register, ya IOAR, ya dia menunjuk ke perangkat I/O tertentu, dan I/O buffer register atau IOBR ya digunakan untuk pertukaran data antara modul I/O dengan CPU. Ya, jadi data itu dia numpang lewat dulu gitu. Dia numpang ya di register ini ya sebelum nanti dikirim ke tujuan akhirnya. Nah, jadi kalau yang data mau disimpan ya tujuan akhirnya itu ke memori, sebelum ke memori dia numpang lewat dulu gitu di MAR sama MBR ini. Nah, jadi kalau di MBR itu berisi datanya, MAR ini nanti menampung tujuannya kemana gitu ya, atau asalnya dari mana gitu. Oke, nah inilah arsitekturnya Pak von Neumann ya, yang disusun tahun 50-an dan masih kita pakai sampai sekarang tahun 2020 ini ya. Semua masih mengikut konsep ini ya, bahwa komputer itu terdiri atas 4 bagian utama. Jadi luar biasa nggak? Ya, arsitekturnya itu udah 70 tahun umurnya. Ya, dari tahun 50-an sampai tahun 2020 sekarang itu udah 70 tahun masih kita pakai ya. Dari yang dulu komputer generasi pertama yang yang generasi pertama sesudah itulah ya. Jadi ya tahun 50-an ya itu yang mulai generasi kedua lah ya, mungkin kita bisa bilang, sampai yang sekarang yang bisa kita kantongi dalam bentuk smartphone itu mengikuti arsitekturnya von Neumann ini ya. Nah, tanpa level atasnya ya, top level view ini, jadi kita lihat secara garis besarnya ada 4 komponen utama komputer itu ya. Yang paling penting tentu adalah CPU ya. Yang kedua adalah memori utama. Nah, dia bisa menyimpan instruksi sama data. Kemudian modul I/O untuk input output, dan yang keempat adalah sistem bus penghubung ketiganya ini ya. Nah, di dalam CPU, nah ini yang tadi ya, yang register-register tadi yang sebelumnya itu ada di dalam CPU ya. Ini ada beberapa register dan kemudian ini execution unit, inilah bagian yang bekerjanya ya. Nah, ada ini namanya program counter, ada instruction register. Nah, ini tadi yang memory address register, memory buffer register, ini input output address register, input output buffer register. Jadi kalau katanya alamat itu berarti tujuan yang mau dikirim kemana. Kalau dia buffer itu yang menampung isinya. Sedangkan memori terdiri atas banyak laci. Ya, dari laci yang masing-masing laci ada alamatnya. Alamat 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai terakhir n-1. Nah, jadi n itu jumlah lacinya. Kan dia dihitungnya mulai dari 0. Ya, jadi kalau alamatnya dari mulai 0 sampai, jadi kalau misalnya lacinya ada 1000, alamatnya itu dari 0 sampai 999. Yang bisa ditampung di sana, sebuah laci bisa aja menampung instruksi, bisa saja menampung data. Nah, ini nanti dari sini dia mondar-mandir ya, instruksi sama data ini. Ya, jadi data bisa dari modul I/O masuk ya, nanti disimpan di memori, dari memori diambil, diproses di CPU, hasilnya bisa disimpan di memori lagi, atau dari memori diambil, dikirim ke modul output. Nah, itu dia ya. Oke. Nah, komputer ya itu ada sebetulnya perangkat yang sangat sederhana. Ya, sederhana apanya Pak? Enak aja Bapak ini bilang sederhana gitu ya. Nah, kenapa sederhana? Karena dia kerjanya selalu berulang-ulang. Ya, berulang-ulang. Nah, karena berulang-ulang dan itu lagi. Makanya dia bekerjanya disebut bekerja dalam sebuah siklus ya, sesuatu yang berulang-ulang. Dan siklusnya itu berurusan sama instruksi ya. Oke, udah masuk zuhur, sorry bentar. Oke ya, nah jadi siklusnya ini berkaitan sama mengerjakan instruksi. Nah, makanya dia disebut siklus instruksi ya. Jadi siklusnya itu bagaimana? Komputer itu kerjanya cuma berulang-ulang, mengambil instruksi dan kemudian mengerjakannya atau mengeksekusinya. Selesai eksekusi, ambil lagi yang berikutnya, kerjakan. Setelah kerjakan, ambil lagi yang berikutnya, kerjakan. Setelah dia kerjakan, ambil lagi yang berikutnya, kerjakan. Begitu terus, mulai instruksi pertama sampai instruksi yang terakhir. Nah, karena dia berulang-ulang, makanya dia dibilang siklus instruksi. Nah, kemudian kenapa kok dasar? Oke, sorry sebentar. Ya.
Nah, dasar kenapa? Karena ini yang basicnya itu seperti ini gitu ya. Ambil, kerjakan. Ambil instruksi berikutnya, kerjakan. Ambil instruksi berikutnya, kerjakan. Ambil instruksi berikutnya, kerjakan. Nggak bosan, Pak? Nggak. Itulah hebatnya komputer. Kalau kita suruh gitu terus-terusan, bosan. Ya kan? Nah, 5-10 instruksi masih oke lah. Tapi kalau udah sampai instruksi ke 100, ke 200, ya gitu terus, capek deh gitu kan. Nah, kalau komputer dia nggak pernah komplain. Jadi dia ambil instruksi berikutnya, kerjakan. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini ya. Sampai instruksinya habis baru dia akan halt, berhenti gitu ya. Ya, prinsip kerjanya jadi sebenarnya hanya itu gitu ya. Gitu doang, Pak. Iya, gitu doang gitu ya. Cuma nanti banyak bumbunya gitu ya. Oke. Apa yang terjadi pada masing-masing siklus? Nah, ini yang mau kita lihat sekarang ya. Ketika dia mengambil ya atau fetch, kata wak-wak di kampung saya gitu ya. Jadi di awal setiap siklus ya si prosesor, nah ya CPU ya yang kerja di komputer itu kan adalah CPU ya, memori dia yang nampung gitu. Kalau I/O dia yang nerima dari luar atau dia ngirim keluar gitu. Sistem bus dia yang ngirim-ngirim gitulah. Jadi si prosesor kan dia mau kerja ya. Apa yang mau dia kerjakan sekarang, maka dia ambil instruksi pertama dari memori ya. Nah, memori kan banyak lacinya, Pak. Kan tadi memori itu kayak lemari besar yang banyak lacinya. Dari mana dia tahu laci mana yang mau diambil instruksinya? Nah, si prosesor akan melihat ke program counter. Ya, nah di program counter ini, ya di sini terdapat laci mana, ya laci nomor berapa, atau di alamat yang mana instruksi yang mau dikerjakan ini harus diambil. Nah, jadi program counter isinya alamat ya. Nah, setelah dibaca alamatnya, maka habis itu nilai di program counter akan ditambah 1. Atau kalau istilah komputernya itu di-increment. Karena biasanya ya kalau nggak ada apa-apa, urutan pengerjaannya itu dia berurut. Jadi dari laci nomor 1, ya kalau misalnya lah, ya instruksi pertama itu di laci nomor 10, katakanlah, maka nanti biasanya instruksi berikutnya di laci nomor 11, habis itu nomor 12, 13, 14 gitu. Jadi setelah dibaca sama prosesor, oh dia udah tahu sekarang ini mau ngambil dari laci 10, isi program counter ditambah 1, dibaca jadi 11, supaya nanti dia tahu berikutnya dia akan mengambil ke yang laci nomor 11 gitu ya. Nah, diambillah ya isi laci nomor 10 tadi misalnya. Jadi si prosesor dia lihat program counter isinya berapa isi alamatnya, misalnya alamat 10. Berarti dia akan mengambil dari laci nomor 10. Nah, setelah dia baca isinya itu 10, yang di program counter dinaikkan 1 jadi 11. Kemudian dia ambillah ya, dia minta sebetulnya, dia mengambil apa? Dia kasih perintah ya memori kirimkan ke aku ya isi laci nomor 10 yang ada di kau. Nah, gitulah kira-kira ya. Maka memori dia nurut sama prosesor ya. Maka isi laci nomor 10 dia kirim ke prosesor, sama prosesor ditampung di mana? Ya. Nah, ditampung di dalam yang instruction register atau IR tadi. Jadi kan ada ini ya. Nah, jadi instruksi yang diambil ya masuk di sini. Jadi cek di PC alamat nomor berapa. Ini kan lacinya banyak nih. Nah, laci berapa ini yang mau diambil instruksinya? Setelah dapat isi laci tadi ya diminta dari memori, sama memori dikirimlah ke IR, instruction register. Nah, ditampung dulu di sana gitu ya. Baru setelah ditampung di IR, prosesor akan menerjemahkan, karena kan yang diambil tadi masih berupa kode. Nah, dia kode ya, kodenya ini mau ngapain? Nah, diterjemahkan sama si instruksi. Ya, diterjemahkan sama si prosesor ya. Kodenya ini berarti apa dia? Ya, apa terjemahannya? Ya, nah baru setelah dia udah tahu apa terjemahannya, nah terjemahannya itu itulah perintah yang sebenarnya ya, misalnya melakukan perkalian atau misalnya mengambil lagi dari lokasi yang lain, misalnya bisa aja gitu ya, atau mengirimkan lokasi memori yang ini ke tempat yang lain, nah bisa aja gitu ya. Maka itulah actionnya nanti gitu. Nah, hasil menerjemahkan kode tadi itu kan menjadi action atau tindakan ya. Nah,
jenis tindakannya, ya jenis actionnya itu ada 4. Nah, inilah kategori actionnya. Dia bisa berupa sekedar pemindahan data dari prosesor ke memori atau dari memori ke prosesor, ya. Bisa pemindahan data, ya, dari peripheral ke I/O, ya, ke modul I/O, atau dari modul I/O ke dari prosesor ke peripheral. Peripheral itu yang perangkat yang di luar yang tersambung langsung, ya, atau sebaliknya, ya. Atau melakukan pengolahan pada data, ya, misalnya datanya mesti dikalikan atau dikasih operasi logika, ya, di AND, di OR misalnya. Nah, atau terkait sama kontrol, ya, mengatur jalannya komputer. Nah, jadi kerjaannya pun simpel, cuma 4 macam ini aja gitu, ya, hasil menerjemahkan kode tadi gitu. Nah, jadi komputer itu pada dasarnya sangat sederhana gitu, ya. Enak aja Bapak ini bilang sederhana gitu, ya. Oke, nah untuk contoh kita, ya, nah ini sekarang kita coba lihat contohnya lah, ya. Kita punya komputer ecek-ecek, nah, ya. Kok bisa Bapak bilang ecek-ecek? Karena ini hypothetical machine. Nah, kita punya mesin ecek-ecek, ya, yang ciri-cirinya seperti ini, ya. Komputer ecek-ecek kita ini, ya, dia punya format instruksi yang panjangnya 16 bit. Oke. Panjang instruksinya 16 bit. Apa itu bit? Ya, 1 bit itu kan satu buah angka 0 atau 1. Oke. Nah, kalau 16 bit ini jadi ada 16 biji angka 0 atau 1-nya berderet-deret gitu. Nah, jadi di mesin di komputer ecek-ecek kita ini, ya, bentuk perintahnya tuh, panjang perintahnya adalah 16 bit, 16 buah angka 0 ataupun 1. Nah, kemudian untuk angka pun panjangnya sama juga 16 bit itu. Oke. Nah, 16 bit tadi itu ada pembagiannya lagi gitu. Bit ke 0 sampai ke 3 alias 4 bit itu dipakai untuk yang namanya opcode, kode operasi. Nah, baru kemudian, ya, 4 bit. Nah, baru sisanya bit 4 sampai 15 alias 12 bit. Kan dia panjangnya tadi semua 16. Nah, 16 dikurang 4 kan 12. Jadi 4 bit itu adalah kode perintahnya, 12 bit adalah alamatnya. Nah, ya, 12 bit berisi alamat. Sedangkan untuk angka yang panjangnya 16 bit tadi, bit pertama, bit ke 0 ini berupa sign, tanda positif atau negatif gitu angkanya. Baru kemudian 15 bit berikutnya dari bit ke 1 sampai bit ke 15 itu menunjukkan besar angkanya, magnitude, kata wak-wak di kampung saya gitu, ya. Oke. Nah, itu format instruksinya, ya. Kemudian format bilangan bulatnya. Nah, baru di CPU-nya registernya cuma ada 3 gitu lah. Nah, ini mesin ecek-ecek jadi sederhana dia, ya. Pertama program counter, ya, ini yang berisi alamat dari instruksi. Instruction register untuk menampung instruksi yang akan dieksekusi. Kemudian ada akumulator atau AC, ya, bukan yang untuk kalau lagi panas kita hidupin biar kamarnya jadi dingin, ya, bukan itu, ya, itu air conditioning gitu, ya. Ini akumulator adalah penyimpanan sementara, ya, penyimpanan sementara. Ini register-register di dalam CPU. Nah, kemudian ini kan tadi ada 4 bit adalah untuk opcode, operation code, kode operasi gitu, ya. Nah, jadi instruksinya itu dikodekan dalam bentuk bilangan biner 4 bit di komputer ecek-ecek kita ini. Misalnya bagaimana? Misalnya ini kita punya, ya, kalau perintah kodenya itu adalah 0001, kan 4 bit nih, ya, 0001, ya. Nah, ini artinya apa? Load AC from memory. Nah, artinya ambil dari memori, muat atau isikan ke akumulator. Nah, jadi dari memori, ya, isi memori, simpan ke akumulator. Memori yang mana? Ini nanti alamatnya yang ini, yang 12 bit berikutnya gitu. Itu dia hubungannya, ya. Nah, kemudian kalau opcode-nya, kodenya adalah 0010, apa artinya? Simpan dari AC ke memori.
Nah, ya, simpan dari AC ke memori, ya, dari akumulator tadi simpan ke memori. Memori di alamat berapa? Di alamat yang sini nanti. Yang alamat bit ke bit ke 4 sampai 15 ini kan. Itu kan mulai dari 0 ya. Nah, kalau 0101 ya, add to AC from memory, jumlahkan ke AC dari memori. Nah, jadi kalau tadi kan muat, ambil dari memori taruh di AC. Nah, kalau ini dia menjumlahkan. Kalau dia kodenya 0101 ya. Nah, ingat ini bilangan biner. Ya, semua tahu ya, bilangan biner, bilangan basis 2. Ya, bilangan basis 2 kan angkanya cuma 0 sama 1 aja ya. Nah, kalau 0001 kan ini berarti 1. Ya, kalau dalam desimal, kalau 0010 ini kan artinya 2, ya kan 1 kali 2 pangkat 1 tambah 0 kali 2 pangkat 0, ya 0 kan jadi 2. Nah, kalau 0101 ini kan berapa? 5, ya kan? Ini kan 2 pangkat 2, 4 tambah 0, 4 tambah 1, 5 gitu ya. Oke. Oke ya, saya harap cukup jelas sampai di sini. Nah, ini kita punya contoh eksekusi sebuah program sederhana gitu ya. Jadi programnya cuma ada 3 perintah aja ini sebenarnya ya. Nah, ingat kan tadi komputer itu bekerja dalam yang namanya siklus instruksi. Siklus instruksi itu terdiri atas ambil, eksekusi. Nah, setelah dia eksekusi, dia akan ambil lagi, eksekusi lagi. Ambil, eksekusi, ambil, eksekusi, ambil, eksekusi, ambil, eksekusi, sampai selesai gitu. Oke. Nah, di sini ya, nah komputer kan sebetulnya bekerja dengan data biner, ya kan? Nah, kan bekerja pakai data biner yang 01, 01, 01. Nah, cuman untuk contoh kita di sini ya supaya dia ringkas, ya karena biner itu panjang, ini pakai angka heksadesimal. Tahu heksadesimal? Basis 16 ya, heksa atau 6, desimal itu 10. Nah, jadi basis 16. Jadi yang tadi 16 bit ya itu bisa dinyatakan cukup dengan 4 digit angka heksadesimal. Nah, karena satu angka heksadesimal itu 4 bit gitu. Nah, kenapa 4 bit? Karena kalau pakai angka 4 bit paling besar itu angkanya sampai 16 dari 0 sampai 15 gitu ya. Coba dites nanti ya, kalau angka 4 bit ya. Mana tadi 4 bit? Nah, ini kan kalau 4 bit angka paling kecilnya kan 0 ya, 0000. Nah, paling besarnya kan adalah 1111. Nah, 1111 itu kan artinya apa? 1 kali 2 pangkat 3, 8 ya, tambah oke ya. Bisa nggak ya ini? Oke, sebentar ya. Muncul enggak? Oke, ya kan kalau biner satu ya, itu kan sama dengan 1 kali 2 pangkat 3 tambah 1 kali 2 pangkat 2 tambah 1 kali 2 pangkat 1 tambah 1 kali 2 pangkat 0 ya. Nah, ini kan sama dengan 1 kali 2 pangkat 3 itu kan adalah 8 ya kan, tambah ini 1 kali 2 pangkat 2 itu kan adalah 4 ya kan, tambah ini adalah 2 tambah 1 ya kan. Nah, ini kan
sama dengan 15. Ya, maka kalau biner 4 digit ya itu dia bisa melambangkan angka dari 0 sampai 0 sampai 15 ya. Nah, 0 sampai 15 itu kan dia angka heksadesimal gitu ya. Satu angka heksadesimal itu kan kalau biner 0 0 0 0 ya ini kan sama dengan ya 0 gitu ya. Oke, nah kalau heksa 0 yaitu sama dengan 0 ya. Kalau heksadesimal kan angkanya berapa? Dari 0 sampai 0 sampai 9 ya. Oke, bentar ya. Sorry. Oke, mudah-mudahan ini cukup kelihatan ya di bilangan heksadesimal itu kan adalah 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 9, kemudian A, B, C, D, E, F ya. Nah ini kan kalau dia dalam desimal ya. Nah ini ya berarti ini 0 tetap sama, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah sampai 9, kemudian ini kan adalah 10 ya. Nah A itu kan 10, kemudian B itu kan adalah 11, C itu adalah 12 ya. Nah mestinya udah tahu lah ini ya, kalau nggak terlalu gitu ya. 13, kemudian 14, nah E itu 14, baru F itu 15 gitu. Jadi lihat angka heksadesimal ya, dia semuanya ada 16 angka dari 0 sampai 15 ya. Dan ini bisa dinyatakan oleh biner 4 bit. Nah, biner 4 bit itu kan dari 0 sampai 1111 dari 0 sampai 15 juga gitu. Nah, sama dia gitu ya. Jadi kembali ke apa kita tadi ya. Nah, oke, yang ini. Oke, ya kita simpan lagi. Jadi nah makanya ya ini yang 16 bit tadi ini diwakili oleh 4 bit angka heksadesimal ya. Nah, sekarang ya kita punya program yang hanya terdiri atas 3 buah instruksi ya. Program 3 buah instruksi ya. Nah, yang pertama ini di PC-nya ya, perintahnya adalah alamatnya adalah 300 ya. Nah, 300 artinya apa? Dia akan mengambil dari memori alamat 300. Nah, ya oke. Ini kalau alamat dia dalam desimal, tapi isi memori sama register itu dalam heksadesimal. Nah, jadi memori di alamat 300. Apa isi alamat memori alamat 300? 1940. Maka isi laci alamat 300 di memori ini akan dikirim ke IR. Nah, maka sekarang IR berisi 1940 gitu ya. Oke. Nah, ya itu kan tahap pertama ya karena di PC berisi alamat 300, maka isi alamat 300 dikirim ke IR ya. Nah, setelah itu ya, nah pada langkah kedua ya PC ditambah 1. Nah, maka kan tadi PC-nya 300 sekarang menjadi 301
ya. Nah, kemudian sekarang dia terjemahkan apa artinya 1940 ini, ya. Nah, kalau kita lihat ya, ini kan dia 4 berarti ini kan dia 16 bit, ya. 4 bit pertama ini kan dia dalam heksadesimal, berarti satu angka heksa ini ya adalah 001, ya, karena kan 1 sama-sama 1 gitu ya. Nah, 001 artinya apa? Ya, nah perintah 001 load AC from memory, ya, ambil dari dari memori, ya, muatkan ke AC, ke akumulator, ya. Alamat berapa? Alamat 940. Nah, jadi dari alamat 940, oke ya, ini kita munculkan lagi, saya munculkan lagi notepad-nya. Oh, nggak kelihatan ya. Oh, oke, di sini yang dikecilin. Nah, supaya bisa kelihatan besar gitu ya. Jadi ya nah, jadi instruksinya ya, instruksi dalam heksa ya itu adalah 1940 gitu ya. Nah, itu kan tadi yang di dalam IR-nya ya. Nah, jadi heksa, oke ya, di sini heksa 1 ya, itu kan sama dengan biner ya. Oh, atau gini aja lah. Biner 0001 gitu ya. Ya, nah kemudian ini 0001 ya. Nah, 0001 ini kan dia artinya apa tadi ya? Isi ke AC ya dari memori. Nah, memori alamat berapa? Alamat 940. Nah, inilah ya artinya 940 tadi. Nah, jadi ya instruksi tadi ya, instruksinya dia di sini ya 1940 ini diterjemahkan ya, ambil isi alamat 940, isikan ke AC. Nah, maka ya 940 yang berisi 0003 ini diisikanlah ke AC. Nah, itulah hasil eksekusinya. Nah, jadi di sini dia fetch, di sini dia ambil, di sini dia execute. Nah, kan tadi siklus instruksi itu, siklus instruksi dasar itu kan dia ambil, eksekusi. Nah, ini dia mengambil dari alamat 300. Apa yang diambil dari alamat 300 tadi? 1940. Diambil kemana? Ke IR. Eksekusinya bagaimana? Diterjemahkan 1940. Apa artinya 1? Ya, ambil dari alamat berapa? 940. Isikan ke AC. Nah, jadi isi alamat 90 yang 0003 diisikan ke AC. Selesai dia execute, maka dia akan fetch lagi. Fetch dari alamat berapa? Lihat ke PC. Apa isinya PC? 301. Maka isi alamat 301 diambil ke IR. Nah, ini dia fetch, ambil. Apa isi alamat 301? 5941. Maka 5941 ini diisikan ke IR. Setelah diambil, ya, kemudian langkah berikutnya diterjemahkan. Nah, pada langkah berikutnya PC dinaikkan 1 menjadi 302,
baru kemudian 5 itu diterjemahkan, ya. Apa itu 5? Nah, sekarang ya nah, saya copy ya. Oke, ini kan tadi di step 2. Nah, di step 4 ya. Ini dia instruksinya adalah apa tadi? 5941 ya kan? 5941. Apa artinya 5? Nah, 5 itu binernya adalah tadi 0101. Nah, ya kalau 5 itu binernya 0101. Kenapa? Karena kalau dia 0101 ya. Nah, kalau dia sini 0101 itu artinya ini 0 kali 2 pangkat 3 tambah 1 kali 2 pangkat 2 tambah 0 kali 2 pangkat 1 tambah 1 kali 2 pangkat 0. Nah, ini kan jadi artinya 0 tambah 4 tambah 0 tambah 1 sama dengan 5 ya kan. Maka sekarang di sini ya instruksi hexa 5 itu artinya apa? Jumlahkan ya. Coba kita lihat tadi kalau dia yang 0101 artinya apa? Jumlahkan ke AC dari memori. Nah, ya ini jumlahkan ya ke AC dari memori. Alamat berapa? Alamat 941. Nah, apa yang ada di alamat 941 ya? Kalau kita lihat ya, apa yang ada di alamat 941? Nah, di alamat 941 adalah 2. Mana dia tadi? Nah, ini di step 4 ya. Kan tadi di step 4. Nah, di step 4 ya, alamat 941 berisi 2, dijumlahkanlah ke AC yang berisi, yang tadinya sudah berisi 3, maka hasilnya adalah 5. Nah, maka sekarang AC isinya adalah 5. Nah, oke. Ya. Nah, sekarang AC isinya berisi 5. Setelah, ini kan dia setelah execute. Nah, step 4 dia execute. Setelah dia execute, dia ambil lagi yang berikutnya. Ambil yang berikutnya dari mana? Lihat ke PC. Apa isi PC? 302. Maka ambil dari alamat 302. Taruh kemana? Taruh ke IR. Nah, alamat 302 berisi 2941. Maka IR berisi 2941. Nah, di step ke-6 setelah diambil, execute. Mau execute, terjemahkan dulu di IR. Nah, ya. Apa dia terjemahkan di IR, ya? Nah, di step 6 ya. Nah, instruksinya adalah 2941 ya. Di 302 ya alamatnya 2941. Nah, 2941 ya. Nah, 2 itu apa? 2 itu kalau dalam binernya adalah 10. Nah, 10. Nggak percaya? Mari kita lihat ya. Kalau dia binernya itu adalah 10, berarti itu adalah ini 0 kali 2 pangkat 3, 0 kali 2 pangkat 2, 1 kali 2 pangkat 1, sininya 0. Ya, berarti ini dia 0, ini dia 1 kali 2, 2, tambah sini 0, berarti dia kan adalah 2 gitu ya. 2941. Nah, biner ya, 0010. Nah, apa artinya 0010? Ya, kalau kita lihat di sini, store AC to memory, simpan dari AC ke memori, ya. Nah, sorry, yang 2 ya.
simpan ke AC dari memori, ya. Simpan ke AC, dari AC ke memori. Alamat berapa? Nah, katanya tadi alamat 941, berarti ke alamat 941. Maka kita lihat di sini, ya, AC yang isinya sudah 5, ya, disimpan ke alamat 941, menimpa yang sebelumnya. Jadi 941 yang tadi berisi 2, sekarang berisi 5, ya. Nah, ini dia yang langkah ke-6. Jadi, ini cuma program untuk menghitung 3 tambah 2. Jadi sebenarnya, ya. Jadi 3 tambah 2 aja ceritanya segitu panjang, gitu ya. Ya. Nah, 3 tambah 2 itu cerita segitu panjang, gitu ya. Jadi dia mengambil terjemahkan eksekusi. Nah, jadi sebetulnya gitu kan, dia ambil eksekusi, ambil eksekusi, ambil eksekusi. Gitu. Oke. Nah, jadi ini state diagram namanya, ya. Jadi diagram keadaan untuk siklus instruksi, ya. Jadi di sini, ya, awalnya mungkin di sini, ya. Awalnya dari sini, hitung alamat instruksinya, ambil instruksinya, terjemahkan, ya, instruksinya, decoding, terjemahkan operasi di dalam instruksinya. Setelah itu hitung alamat operannya. Nah, jadi operan itu yang mana? Misalnya kayak tadi yang 940, 941, 942 itu namanya alamat operan. Nah, jadi yang diambil dari alamat berapa? Nah, dari alamat berapanya itu operan. Nah, baru, ya, setelah dihitung alamat operannya, diambillah isi operannya tadi. Ini kan tadi operasinya yang diterjemahkan. Operasi itu apa? Tambah, kurang, kali. Nah, itu operasi. Nah, ini diambil isi operannya. Kalau operannya ada banyak, ya, ini bolak-balik dia. Nah, baru setelah itu operasi datanya. Nah, tadilah, kalau udah mau dijumlah, kalau dikali. Nah, kemudian setelah itu hitung lagi alamat operannya. Nah, disimpan operannya. Nah, kalau operannya ada banyak, maka ini lakukan bolak-balik gitu. Nah, baru kalau dia udah selesai, nah, instruksinya udah selesai, fetch next instruction, ambil instruksi berikutnya lagi. Nah, hitung alamatnya, ambil instruksinya, terjemahkan operasinya, hitung alamat operannya, ambil operannya, ulangi sampai selesai, lakukan operasi datanya, hitung alamat operannya, simpan hasil operasinya. Kalau hasil operasinya banyak, lakukan berulang kali gitu, ya. Gitu terus dia, bolak-balik gitu. Oke. Mudah-mudahan cukup jelas sampai di sini gitu ya. Oke. Nah, itu tadi yang siklus instruksi, ya, siklus instruksi dasar gitu ya. Nah, hal lain, ya. Nah, ini yang ada subtopik berikutnya yang cukup penting juga pada komputer, ya, adalah ada di komputer tuh ada makhluk yang namanya interrupt gitu ya. Nah, interrupt, atau kalau dalam bahasa Indonesia kita kenal sebagai interupsi. Apa artinya interupsi? Gangguan. Nah, jadi jalannya program tadi, ya, jalan program tadi terdiri atas apa? Ambil eksekusi, ambil eksekusi, ambil eksekusi, ambil eksekusi, ambil eksekusi. Itu boleh diinterupsi, boleh diganggu, boleh diselang, gitulah. Nah, jadi kalau pernah lihat acara kayak sidang DPR gitu ya, interupsi Bapak Ketua katanya. Nah, jadi artinya yang mengajukan interupsi itu dia mohon izin untuk mengganggu jalannya karena ada yang mau dia sampaikan gitu, ya. Oke. Nah, yang boleh menginterupsi jalannya program tadi, ya, nah, yang boleh mengganggu siklus fetch execute tadi, ambil eksekusi, ambil eksekusi, ambil eksekusi tadi ada 4 macam. Boleh berupa program, ya. Jadi jalannya program itu bisa menyebabkan interupsi. Kenapa? Kalau terjadi error. Nah, biasanya terjadi error, ya. Yang kedua adalah timer. Nah, jadi di dalam komputer itu ada jamnya dia. Ya, makanya komputer itu bisa menampilkan jam, ya, karena dia ada yang berjalan secara teratur yang namanya timer, ya. Nah, jadi dia timer ini dia diatur, ya, sepersekian detik sekali dia menghasilkan sinyal interupsi. Nah, sinyal interupsi ini untuk ngasih tahu jam ke komputer gitu, ya. Jadi ini menjadi patokan waktu oleh prosesor gitu. Kemudian I/O, ya. Nah, modul I/O, ya, input output itu boleh juga mengganggu jalannya program, ya. Jadi
kapan yang mengganggu? Dia untuk mengasih tanda ya bahwa ada proses input yang sudah selesai atau ada proses output yang sudah selesai, atau kalau misalnya ada kondisi error gitu ya. Nah, baru yang keempat adalah hardware failure ya, ada perangkat keras yang mengalami kerusakan. Nah, ini juga ada error tapi di hardware. Nah, kalau ini tadi program adalah error di software gitu ya. Oh, ini sebentar ya, notepad-nya saya simpan dulu. Salah. Sorry. Pastinya yang ini yang mau di ini ya. Oke. Ya. Nah, kenapa apa pentingnya interupsi ini ya? Nah, sekarang kita coba lihat ya alur program ya, alur kontrol program dengan atau tanpa interupsi gitu ya. Nah, sekarang misalkanlah kita punya sebuah program user yang sedang berjalan ya. Misalnya kita programnya apa? Misalnya MS Word gitu ya. Kita lagi ngetik pakai MS Word. Ketik. Nah, kemudian satu saat kita kan biar nggak hilang loh mati lampu atau kenapa kan kita save ya. Nah, ketika kita pencet Ctrl Save ya. Nah, itu kan disimpan ke hard disk misalnya. Nah, maka untuk nyimpan ke hard disk ya si Microsoft Word tadi dia akan ya melalui Windows sebenarnya dia akan memanggil program untuk I/O gitu ya. Nah, program untuk input karena kan yang kalau kita nge-save itu artinya apa? Yang ada di memori kita tulis ke hard disk. Nah, mau di output ke hard disk, maka yang mengatur proses outputnya ini adalah si program I/O-nya gitu ya. Nah, artinya apa? Di sini akan ada jalan program khusus lagi sendiri yang mengatur bagaimana memori file Word kita tadi itu bisa ditulis ke hard disk ya. Nah, si program I/O ini pun jalan ya, dia persiapan apa segala macam, inisiasi gitu segala macam, barulah kemudian dia akan ini kan setelah dia jalan ketika program I/O-nya jalan, bukan dia bisa langsung kasih perintah ke hard disk untuk nulis ya, dia kan persiapan apa segala macam. Baru nanti dia kasih perintah ke hard disknya untuk berjalan menyimpan filenya. Nah, nyimpan filenya ini kan akan ada proses juga gitu. Nah, setelah selesai proses nyimpan filenya, penyimpanan filenya selesai, barulah ya si alur kontrolnya ini tadi kembali ke si Microsoft Word-nya. Nah, jadi tadi kalau ini misalnya nggak pakai interrupt, ya maka ketika usernya kasih perintah save, ya maka program Word-nya itu berhenti, pindah ke program I/O. Program I/O dulu yang jalan. Sampai proses pengesavean file yang ada di memori tadi selesai, baru jalannya kontrol komputer dikembalikan ke program si MS Word tadi. Nah, nanti user MS Word-nya ya baru dia bisa mulai kerja lagi di sini. Kerja lagi dia di sini sampai sini, ketika dia nge-save lagi maka balik lagi seperti tadi ceritanya ya. Ini program MS Word-nya ditahan dulu sementara. Artinya apa? Si user nggak bisa kerja dulu ini karena nunggu apa? Program I/O-nya selesai. Nah, sampai program I/O-nya selesai baru dia balik lagi. Gitu lagi terus. Ya. Nah, apa bedanya kalau misalnya ada ada interrupt. Nah, ada interrupt pada awalnya juga sebetulnya sama ya. Jadi ketika si user mau nge-save, maka dia akan memanggil program I/O yang akan jalan. Nah, cuman bedanya apa? Sampai tahap ketika si program I/O yang memberikan perintah I/O kepada hard disk, ini kan hard disk kerja. Nah, hard disk kerja ini kan udahlah ya, komputer nggak ada urusan lagi, biar aja si hard disk kerja. Nah, di sini kontrol dikembalikan ke program awalnya. Nah, jadi bedanya apa? Dia ya kalau di kasus yang pertama tadi, si program semula MS Word-nya dia mesti nunggu sampai hard disk selesai bekerja.
baru dia bisa lanjut lagi. Tapi kalau di sini nggak, hard disk kerja ya udah kerja aja sana, biarin. Nah sini si user udah bisa mulai ngetik lagi, ya. Sampai ketika si hard disk selesai bekerja, dia akan memberikan tanda berupa interrupt. Nah, dia memberikan tanda bahwa dia udah selesai menyimpan, ya. Nah ini mau ngapain lagi gitu. Nah, maka dia kasih interrupt, ya. Ketika terjadi interrupt, maka barulah di sini programnya, ya ini mengalami interupsi, ini yang tanda kali mengalami interupsi, dia berhenti dulu sebentar. Berhenti sebentar apa? Untuk menjalankan program yang namanya interrupt handler. Nah, jadi sesuai sama interrupt yang dikirim, yang diterima, maka dia akan menjalankan program yang sesuai sama interrupt handler. Ya, program yang sesuai yang namanya interrupt handler. Ya, si interrupt handler ini akan melayani hard disk sampai dia selesai. Baru kemudian kontrol dikembalikan lagi. Di sini dia berhenti sebentar, gitu. Apa bedanya? Kalau di sini dia berhentinya lama, sampai dia baru bisa lanjut lagi. Tapi kalau di sini enggak, dia bisa lanjut sebentar sampai terjadi interrupt. Nah, ketika terjadi interrupt dia berhenti sebentar, tapi habis itu lanjut lagi, gitu. Nah, bedanya apa? Lebih efisien, gitu ya. Jadi ketika nanti ada nge-save, itu lagi yang terjadi, gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini ada transfer control melalui interrupt. Nah, jadi ini yang user program tadi ya, ketika dia berjalan, ya. Nah, ini yang di tahap 1, ya. Kemudian tahap 2 tadi, ya. Nah, Nah, ini ketika ada, ini di alamat ke-1, alamat kedua, dan seterusnya, ya ini program si user jalan. Nah, sampai di tahap I, ya, ini dia terjadi interrupt, maka sini dia programnya berhenti. Ya, program berhenti, artinya apa? Si CPU berhenti menjalankan program user ini. Dia akan menjalankan interrupt handler dulu. Ya, ini ketika terjadi interrupt di sini. Nah, di sini dia nunggu, ya programnya berhenti, depending sampai di sini. Nah, ketika interrupt handler selesai, baru nanti di alamat I+1 dia lanjut lagi, gitu. Ya. Oke. Nah, dengan adanya interrupt, ya, maka siklus instruksi ada bertambah ini, siklus interrupt. Nah, jadi kan siklus instruksi yang aslinya kan dia fetch, execute mula-mula, ya, ambil instruksi, ya, terjemahkan, kemudian kerjakan, ya. Nah, cuma sekarang ada tambahan siklus interrupt. Nah, ketika dia selesai mengerjakan mengerjakan instruksi, nah di sini dimatikan, interrupt dimatikan. Artinya ketika dia mengerjakan instruksi dia nggak boleh diganggu dulu. Tapi setelah dia selesai mengerjakan instruksi, sebelum masuk dia ke fetch berikutnya, nah di sini dia dimungkinkan terjadinya interrupt. Nah, interrupt enable, ya, dicek ada nggak interrupt. Kalau misalnya ada, maka proses diinterupsi. Artinya dia berhenti mengambil instruksi berikutnya, tapi yang dikerjakan berikutnya adalah penanganan interrupt tadi, gitu. Nah, tapi kalau misalnya nggak ada, baru dia kalau nggak ada interupsi, baru dia kembali ke fetch cycle ini lagi. Nah, ambil instruksi program yang berikutnya. Nah, kerjakan, ya, ketika kerjakan interrupt dimatikan. Itu ya. Nah, setelah di enable dia lanjut lagi, dia cek dulu interrupt, kalau ada, kalau tidak ada dia kembali, tapi kalau ada maka dia akan mengambil instruksi untuk penanganan interrupt, gitu. Oke. Nah, ini gambaran dari segi waktu, ya. Jadi ketika kalau nggak ada interrupt, ya, maka ini ketika proses I/O-nya, ya, ketika penulisan ke hard disk, si prosesor terpaksa menganggur, nunggu dia, nggak bisa selesai, gitu. Nanti udah selesai baru dia lanjut lagi, ya. Ini yang angkanya yang ini, ya, 1, 2, 3, 4, 5-nya, gitu. Nah, jadi ya ini yang tahap ke-1. Nah, ketika dia nge-save, ya, pindah ke tahap ke-4, ya. Nah, ini nunggu sampai proses I/O selesai baru lanjut ke tahap ke-5. Baru ini kembali lagi ke program usernya, ya. Jadi ini yang abu-abu, ini program untuk I/O, yang hijau ini program usernya. Nah, kemudian ini, ya, setelah proses yang kedua, dia mau nge-save lagi, maka dia masuk ke tahap yang keempat tadi, nunggu I/O lagi,
ya I/O-nya selesai, baru lanjut menyelesaikan program I/O-nya, baru kembali ke program usernya. Ini waktunya lihat panjang sampai ke bawah sini. Tapi kalau pakai interrupt, nah setelah program yang keempat jalan, dia nggak perlu nunggu I/O. Nah, dia bisa lanjut lagi ke programnya. Jadi proses I/O-nya ini concurrent, berjalan bersamaan sama si prosesor menjalankan kembali yang ke program usernya. Nah, baru nanti setelah itu Nah, setelah terjadi I/O, ya ini baru programnya diselesaikan. Nah, ini lanjut lagi nanti yang proses 2B, ya dia kemudian nge-save. Nah, ini jadi yang 2 naik dia ke sini ya. Nah, dengan ada interrupt, lihat waktunya lebih singkat. Ya, ini lebih pendek dia daripada yang ini. Nah, lebih cepat. Itulah untungnya interrupt. Makanya ya komputer kita semua itu pakai interrupt sekarang. Ya, karena lebih hemat waktu dia, gitu ya. Oke, nah ini kalau ada menunggu I/O yang lama, gitu ya. Nah, state diagram siklus instruksi dengan adanya interrupt, ya. Nah, ini dia ada tambah ribet di sini. Nah, setelah operand store dia ada interrupt check, ya. Kalau misalnya ada interrupt, maka dia ini masuk ke state interrupt. Nah, ini kemudian dia mengambil instruksi untuk penanganan interrupt-nya, gitu ya. Nah, tapi kalau nggak ada interrupt, maka dia balik ke sini, gitu ya, untuk mengambil instruksi program berikutnya. Oke, nah bagaimana kalau interrupt-nya itu ada banyak, ya? Jadi bisa ada dua pendekatan, ya. Jadi berurutan. Nah, ini yang sekuensial, ya, pengolahan interrupt secara berurutan. Jadi misalnya ini program user jalan tek. Nah, terjadi sini interrupt X. Maka programnya pindah ya ke interrupt handler untuk yang X tadi. Nah, ini yang sekarang dijalankan. Nah, kemudian misalnya ketika ini berjalan masuk lagi interrupt Y. Nah, maka ini dulu diselesaikan, baru kemudian ini dipanggil program interrupt handler Y. Nah, ini jalan tek sampai selesai, baru kembali ke program usernya. Alternatif yang kedua, ya mungkin dia secara bertingkat. Nah, jadi ketika misalnya menjalankan program interrupt handler X, masuk interrupt Y, kalau interrupt Y ini prioritasnya lebih tinggi, maka yang X ini pun dia di stop dulu, yang Y dulu dijalanin. Nah, sampai dia selesai, baru kembali ini meneruskan yang X. Setelah X yang selesai, baru kembali ke program usernya. Ini yang bertingkat dia, atau nested, gitu ya. Nah, ini urutan waktu kalau misalnya ada banyak interrupt, ya. Jadi biasanya yang prioritasnya lebih tinggi itu yang didulukan. Nah, misalnya di dalam program user, ya di T sama dengan 10, ya ini masuk interrupt dari printer. Nah, ngeprintnya selesai gitu ya. Nah, maka dipanggillah program untuk menangani interrupt dari printer. Nah, si interrupt printernya perlu waktu sampai ketika dia baru jalan, ya, sampai di T sama dengan 15 masuk interrupt dari Ethernet, dari LAN. Nah, ini prioritasnya lebih tinggi, maka ini dia di pending, ya, di T sama dengan 15 pindah ke Ethernet. Nah, ketika Ethernet ini dikerjakan, masuk interrupt dari hard disk. Nah, ini cuma level prioritasnya sama, jadi diselesaikan dulu yang Ethernet, yang LAN, ya, sampai di T25, baru kemudian ini dilayani yang interrupt dari hard disk. Nah, programnya ini udah sampai T35, ya. Selesai ini baru kembali ke yang mula-mula tadi, printer yang prioritasnya lebih rendah tadi. Nah, dia lanjut sampai selesai gitu, ya. Nah, ini selesai baru kembali ke program usernya. Ya, jadi bertingkat-tingkat gitu. Oke. Oke, baik, topik berikutnya ini adalah fungsi I/O, ya. Jadi modul I/O, ya, fungsi I/O, nah sesuai namanya itu kan adalah input output, ya. Jadi modul I/O bisa bertukar data secara langsung dengan prosesor, ya. Nah, prosesor itu bisa membaca data, ya, dari modul I/O atau menulis data ke modul I/O, ya. Nah, jadi prosesor yang menunjuk ke perangkat tertentu yang dikontrol oleh suatu modul I/O. Nah, di sini yang dipakai adalah instruksi I/O. Jadi kalau yang tadi
Ya, yang contoh kita tadi yang step 1, step 2 tadi itu kan dia nunjuknya ke alamat memori. Nah, jadi kalau di sini alamat yang ditunjuk adalah alamat modul I/O-nya ya. Nah, ini kondisi yang standar. Jadi kalaupun data dari I/O tadi mau disimpan ke memori, dia lewat prosesor dulu gitu. Prosesornya ngambil dulu dari modul I/O, baru nanti dari prosesor dikirim ke memori. Nah, cuman ini kan muter jalannya. Padahal tujuannya mau ke memori. Jadi lebih baik lagi kalau bisa langsung dari modul I/O ini langsung ke memori. Bagaimana caranya? Prosesor akan memberikan izin ke sebuah modul I/O ya untuk membaca dari memori atau menulis ke memori tanpa melibatkan prosesor. Nah, jadi sini si modul I/O nanti yang mengeluarkan perintah baca atau tulis ke memori. Nah, supaya apa? Meringankan pekerjaannya prosesor. Nah, karena kan ini yang urusannya I/O sama memori aja. Prosesor ngapain ikut-ikutan? Nah, jadi si prosesor dia di awal dia cuma kasih izin aja. Oke lah, silakan kalian berdua I/O sama memori kirim-kiriman data. Aku nggak mau ikut-ikut. Nih, aku punya banyak kerjaan lain yang lebih penting. Itulah kira-kira kata prosesornya. Nah, ini yang diterapkan di komputer kita sekarang yang dikenal sebagai namanya DMA, Direct Memory Access. Akses memori secara langsung. Oke, nah jadi modul-modul utama di komputer kita ya, yang pertama paling penting itu adalah CPU ya. Dia ada jalur input instruksi, ada jalur input data, kemudian ada jalur untuk sinyal interrupt. Nah, ini yang tadi kita bahas. Kemudian outputnya ada berupa jalur alamat, jalur sinyal kontrol dan data. Kemudian ada modul-modul I/O yang terdiri atas banyak port. Nah, ini dia ada masing-masing modul ada jalur sinyal buat baca, tulis, kemudian ini untuk membawa alamat ya, kemudian ini membawa data internal, membawa data eksternal, dan kemudian untuk yang di outputnya ada data bisa berupa data internal, bisa berupa data eksternal, bisa berupa sinyal interrupt gitu, ya. Nah, sedangkan memori, nah ini ada dua jalur masuk ya, ini untuk mengatur operasionalnya, dia mau dibaca atau mau menulis, sama juga kayak modul I/O ya, bisa dibaca. Jadi kalau dibaca isinya dikeluarkan ya, kalau ditulis dari luar dia menerima data yang ditulis. Nah, nanti kemudian ada jalur buat alamatnya dan jalur buat data gitu ya. Jadi alamat mana yang mau ditulisi atau mau dibaca, sini kemudian datanya gitu ya. Bisa ini data masuk, ini data keluar. Oke. Nah, tadi kan modul terakhir ya di komputer kita adalah penghubung antara CPU, modul I/O sama memori ya. Nah, penghubung tadi disebut juga sebagai struktur interkoneksi. Nah, dia harus bisa support ya tipe transfer ini ya, memori ke prosesor, prosesor ke memori ya, I/O ke prosesor, prosesor ke I/O, atau I/O ke memori. Nah, ini yang DMA tadi ya. Nah, jadi interkoneksi ini disebut interkoneksi bus gitu ya. Kenapa? Karena sekali ngangkut dia datanya banyak gitu kan. Bus itu kan sekali jalan penumpangnya banyak gitu ya. Jadi interkoneksi bus ini adalah jalur komunikasi yang menghubungkan dua atau lebih perangkat ya. Jadi karakteristik kuncinya ya media transmisi bersama ya. Jadi dipakai bersama-sama gitu ya. Nah, karena dia media transmisi bersama ya, semua yang nyambung itu menerima data yang dibawanya ya. Jadi sinyal yang dikirim oleh salah satu perangkat ya yang tersambung ke sana akan diterima oleh semua perangkat yang terhubung ke bus tersebut. Nah, yang artinya apa? Kalau ada dua perangkat sama-sama mengirim, sinyalnya akan tabrakan. Nah, jadi mesti giliran ini, karena ini satu jalur dipakai rame-rame gitu, kongsi-kongsi semua. Nah, jadi kalau kongsi-kongsi kan mesti ada antriannya, nggak bisa semua mau ngomong bersamaan gitu kan. Nah, oke, biasanya terdiri atas beberapa jalur ya, setiap jalur itu bisa mengirim sinyal yang mewakili angka 1 sama 0 ya. Nah, sistem komputer dia memiliki sejumlah bus berbeda ya yang menyediakan jalur antara komponen pada berbagai level dalam hierarki sistem komputer. Nah, jadi dia ada busnya sendiri-sendiri. Ya, ini akan kita lihat. Nah,
kesemuanya disebut sebagai sistem bus. Nah, ya, dia menghubungkan komponen utama tadi ya, prosesor, memori sama I/O, ya penghubungnya disebut sebagai sistem bus. Nah, jadi struktur interkoneksi komputer biasanya menggunakan satu atau lebih sistem bus. Ya. Oke, nah busnya jadi ada beberapa macam. Yang pertama adalah bus data. Ya, nah ini sesuai namanya dia mengangkut data. Bentuknya adalah berupa kabel data, ya, yang mengirim data antara modul-modul sistem. Bisa terdiri atas 32, 64, 128 ataupun lebih kabel terpisah. Satu kabel mengangkut 1 bit. Jadi jumlah kabel menunjukkan berapa banyak bitnya. Dan ini disebut sebagai, ya, jumlah kabelnya adalah lebar atau width bus datanya. Jadi kalau dia komputer 32 bit, nah itu karena bus datanya dia 32 kabel. Satu kabel satu bit. Nah, dia sekali kirim 32 bit dikirim secara bersamaan. Nah, jadi semakin lebar bus datanya, maka kinerjanya akan semakin cepat karena data yang diangkut bisa semakin banyak. Nah, jadi kalau dia 64 bit, nah, dia jadi 2 kali lebih cepat, lebih kurang lah ya, nggak pas 2 kali gitu ya. Karena kenapa? Karena data yang sekali angkut, nah dia lebih banyak daripada yang 32 bit, 2 kali lebih banyak gitu. Nah, kalau 128 2 kali lebih banyak lagi daripada yang 64 bit gitu ya. Nah, bus yang kedua adalah bus alamat. Nah, ini dia mengangkut alamat tujuan data atau alamat sumber data gitu ya. Jadi kalau prosesor mau ngambil alamat dari memori ya, nah di memori dia prosesor mau ngambil data dari memori, datanya itu diambil dari alamat mana, dari nomor laci berapa. Nah, maka nomor laci atau alamatnya dikirim melalui bus alamat ini ya. Nah, lebar bus alamat ini nanti menentukan kapasitas maksimum memori. Nah, kenapa? Karena lebar lebar bus alamat ini nanti menentukan jumlah bit alamatnya. Nah, tambah lebar atau tambah banyak bit alamatnya, maka tambah banyak jumlah lacinya. Artinya kapasitasnya tambah besar gitu ya. Coba kalau kita lihat ininya. Nah, kembali kita lihat oret-oretan kita ya. Sorry. Nah, kenapa lebarnya itu menentukan besar kapasitasnya ya? Coba kita lihat aja. Nah, kalau lebar alamatnya katakanlah ya 4 bit. Nah, lebar alamat 4 bit itu kan berarti mulai alamat ini aja lah dulu ya, lebih gampangnya aja 2 bit dulu ya, mulai alamat 00 sampai dengan, kalau dia 2 bit kan berarti apa, dari 00 ya itu kan 00 01 10 sampai 11 ya. Ini kan berarti ada semuanya 4 alamat. Nah, 4 alamat atau 4 laci gitulah. Nah, ya. Oke. Nah, kalau dia lebar alamatnya adalah 3 bit ya. Nah, itu kan mulai alamat 000 ya. Kemudian 001 ya. 001
10 ya, 0 1 1 3 4 5 6 7 gitu ya. Jadi ada berapa? Ada 8 alamat gitu. Nah, ya kan, kalau dia misalnya 4 bit ya. Nah, itu kan mulai alamat 0000 ya, kemudian 0001, 0010 ya. 0011 gitu ya. Dan seterusnya itu sampai alamat berapa? 1111. Nah, ada berapa? Ada 16 alamat ya kan. Nah, jadi kan tambah lebar dia ya, tambah banyak bitnya, maka tambah banyak alamatnya gitu ya. Sebanyak berapa? Nah, 2 pangkat n ya kan. Nah, jadi kalau misalnya dia ini kan, nah jadi sebanyak berapa dia kan, ini kan sebanyak 2 pangkat 2 gitu ya. Nah, kalau ini kan sebanyak 2 pangkat 3. 2 pangkat 2 alamat. Nah, ini 2 pangkat 3 alamat. Nah, ini 2 pangkat 4 alamat. Nah, jadi bayangkan kalau dia 16 bit aja gitu ya. 16 bit ini kan berarti bisa sampai dengan ada mulai dari ya, nah ini berarti sama dengan 2 pangkat 16 alamat. Nah, jadi kan semakin banyak ya jumlah alamatnya gitu ya. Itu makanya dia semakin lebar ya. Lebarnya menentukan kapasitas memori maksimum. Nah, juga ini dipakai untuk mengalamati port I/O ya. Oke. Nah, kemudian bus yang ketiga adalah bus kontrol ya. Nah, bus kontrol ini digunakan untuk mengontrol akses, ini mengatur ya jalannya proses pengiriman data gitu ya. Nah, karena kabel-kabel data dan alamat ini digunakan bersama oleh semua komponen, mesti ada cara mengatur pemakaiannya ya. Nah, sinyal kontrol dia mengirimkan perintah dan pengaturan waktu antara modul-modul sistem ya. Sinyal timing ini juga menunjukkan benar tidaknya ya informasi data sama alamat, dan sinyal perintah menyatakan operasi yang mau dilakukan ya. Jadi mau read atau write gitu. Nah, jadi interkoneksi bus, nah dia ya ada 3 jalur yang menghubungkan semuanya. Jalur kontrol, jalur alamat, jalur data. Nah, masing-masing ya CPU, memori. Nah, memori ini bisa banyak ya, dan I/O dia bisa banyak gitu ya. Masing-masing semuanya terhubung sama 3 jalur tadi gitu. Nah, kemudian untuk konfigurasi bus ya. Nah, kalau yang bus tradisional yang versi lama gitu ya. Nah, ini antara prosesor sama cache ini ada local bus namanya. Ya, ini yang memori kecepatan tinggi, ukuran kecil, dan kemudian terhubung sama memori utama melalui sistem bus. Kemudian di sistem bus ini terhubung ke modul I/O yang lebih lambat menggunakan expansion bus gitu. Nah, kalau yang sekarang yang arsitektur kinerja tinggi ya high performance. Nah, ini sistem bus yang menghubungkan prosesor, cache sama memori utama. Kemudian dari cache ya ini ada bridge ya menghubungkan ke bus kecepatan tinggi. Ini bukan ke perangkat I/O yang kecepatan tinggi ya. Nah, kemudian untuk perangkat I/O lama yang lebih lambat ini terhubung ke expansion bus gitu. Oke, ini beberapa faktor yang diperhatikan dalam perancangan bus ya. Oke, ini terkait pengaturan waktunya.
Nah, kemudian bus itu dia ada dua jenis ya. Pertama yang hubungannya istilahnya point to point. Nah, ini mungkin nanti bisa kalian baca penjelasannya. Kemudian ini yang banyak digunakan ya, yang model kalau yang bus tadi kan dia satu jalur pakai rame-rame. Nah, ini belakangan ya dewasa ini dikembangkan interkoneksi yang sifatnya point to point. Nah, ini dia kinerjanya bisa lebih tinggi daripada yang sistem bus yang rame-rame tadi gitu ya. Jadi yang point to point ini ada beberapa jenis. Ya, pertama yang namanya QPI ya, Quick Path Interconnect. Kemudian ini yang dikembangkan oleh Intel ya. Kemudian ada PCI. Nah, PCI ini juga sering kita kenal gitu ya. Nah, sekarang ada yang belakangan yang namanya PCI Express gitu ya. Oke, nah ini ada penjelasannya ya. Oke, nah jadi terkait ini ya tampilan level atas ini, jadi ini kita melihat garis besarnya dulu gitu ya, garis besar fungsi-fungsi dasar komputer ya. Jadi komponen-komponen utamanya, dan kemudian tadi udah kita lihat siklus fetch sama eksekusi instruksi ya, dan kemudian ada interupsi dan fungsi-fungsi I/O, kemudian struktur interkoneksi dan interkoneksi bus gitu ya. Oke, jadi mungkin sampai sini dulu ya, ini untuk menjelaskan pembahasan pertemuan kita yang lalu, topik yang lalu sama topik yang sekarang ya, yaitu terkait tampak level atas komputer ini ya. Saya harap mudah-mudahan ini sudah cukup jelas. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan bisa diajukan melalui grup kita ya. Oke, terima kasih semua untuk perhatiannya. Sampai sini dulu. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.